Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah Masjid Al-Mu'minun yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Dilanjutkan pengajian kuliah subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan dan ilmu yang bermanfaat. Kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, masih menerangkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab as-suhdu fid dunya, bab tentang sikap zuhud terhadap dunia, sampai pada ayat yang dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Suyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Allah berfirman, Suyyina, dihiasi, linnasi, di dalam hati-hati manusia. Kalimat Suyyina itu sirotnya adalah mabni lil majhul. Dihiasi di dalam hati-hati manusia hubbus syahwat, mencintai kesenangan-kesenangan. Para ulama menyebutkan ini semua bagi manusia, baik yang mukmin ataupun yang kafir. Karena lafaz an-nas di sini menunjukkan keumuman. Artinya semua manusia dihiasi secara tabiat mencintai apa yang disenangi, mencintai syahwat-syahwat. Berupa apa? Allah sebutkan minan nisa'i, dari wanita-wanita atau istri-istri, wal banina, dan anak-anak, wal qanatiril muqantarati, dan harta
harta yang banyak. Artinya tidak bisa dipungkiri, setiap manusia pasti mencintai istrinya. Setiap manusia pasti mencintai anaknya. Setiap manusia pasti mencintai harta yang banyak. Ini tidak bisa dipungkiri. Dan ini hikmahnya adalah ketika manusia mencintai istrinya, mencintai anak-anaknya, mencintai harta yang banyak, ini untuk keberlangsungan hidup. Coba manusia kalau tidak cinta sama istrinya, coba manusia kalau tidak cinta sama anaknya, coba manusia kalau tidak cinta sama harta, ini tidak ada yang namanya keseimbangan hidup. Kalau seseorang sudah tidak cinta sama istrinya, bahaya banget. Kalau seseorang sudah tidak cinta sama anaknya, bahaya. Kalau seseorang tidak cinta sama yang namanya harta, itu bahaya. Akan tetapi Allah mengingatkan sifat dasar manusia yang demikian. Akan tetapi Allah ingatkan cinta kepada istri, cinta kepada anak, cinta kepada harta yang banyak itu sesuai dengan koridor syariat, sesuai dengan koridor aturan syariat. Boleh mencintai istri, tapi tidak boleh berlebihan. Boleh mencintai anak, tetapi tidak boleh berlebihan. Boleh mencintai harta, tapi ingat tidak boleh berlebihan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan suci dari nas, dia hiasi di dalam hati manusia cinta kepada istri, cinta kepada wanita. Hikmahnya tadi keberlangsungan hidup. Malah kalau tidak ada rasa cinta, ini tidak seimbang untuk hidup. Tetapi yang diingatkan oleh Allah tidak boleh berlebihan. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai kecintaan terhadap wanita. Kenapa? Karena wanita ini fitnahnya itu adalah lebih dahsyat daripada fitnah anak atau fitnah harta. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan al-darra 'ala rijal minan nisa. Tidaklah aku meninggalkan sepeninggalanku fitnah yang lebih membahayakan bagi seorang laki-laki daripada wanita. Artinya apa? Fitnah wanita ini lebih dahsyat daripada fitnah anak dan fitnah harta. Maka Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengingatkan inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh, ada yang menjadi musuh, ada yang menjadi fitnah. Nah, maka para ulama menyebutkan ketika seseorang mencintai istri berlebihan sampai dia itu lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuruti segala kemauan istrinya, menuruti segala gaya hidup istrinya yang berlebihan, maka ini bahaya. Makanya
kaidah syariat itu ketika manusia di dalam hatinya itu dihiasi cinta kepada wanita adalah untuk al-ifafu wa kasratul aulad. Jadi ketika syariat ini menerangkan sifat dasar manusia, seorang laki-laki mencintai seorang perempuan mencintai seorang laki-laki, tetapi diatur oleh syariat. Tujuannya apa? Al-ikhfa, menjaga diri. Tujuannya apa? Kasratun nasab, untuk memperbanyak keturunan. Selebihnya adalah itu hanya hiasan. Maka Bapak Ibu, kalau kita mencintai istri, tujuannya adalah apa? Bagaimana kita itu bisa menjaga diri kita dari perzinahan. Ketika kita mencintai istri kita, tujuannya apa? Tujuannya adalah kita menghindari dari perbuatan-perbuatan yang keji. Tapi kadang manusia sudah beristri saja yang kadang-kadang tidak bisa menjaga. Karena apa? Inilah sifat dasar manusia. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW mengingatkan, ketika kita itu syahwatnya bergejolak kepada wanita yang lain, maka pandanglah istrimu. Sehingga apa? Sehingga kita itu bisa menjaga diri. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan yang dimuliakan oleh Allah, ini yang pertama. Manusia di dalam hatinya dihiasi rasa cinta kepada wanita. Maka diatur di dalam syariat cinta ini untuk menjaga diri dan untuk memperbanyak keturunan. Maka kalau memang manusia tidak ada rasa cinta kepada lawan jenis, kepada wanita, maka ini tidak seimbang yang namanya kehidupan. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, manusia dicintai rasa cinta kepada anak-anak. Rasa cinta kepada anak-anak itu fitrah. Fitrahnya manusia ya cinta sama anak. Maka kalau manusia sudah tidak ada rasa cinta kepada anak-anak, ini sudah keluar dari fitrah. Fitrahnya cinta kepada anak. Tetapi Allah ingatkan, jangan berlebihan. Kenapa? Kalau berlebihan, sehingga ketika cinta yang beribuan kepada anak, semua keinginan anak itu, kemudian semua apa yang dia lakukan untuk anak, sehingga lupa yang namanya lupa yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syariat itu mengatur, ketika manusia itu cinta kepada anak, maka tujuannya adalah yang disebutkan oleh para ulama, bukan untuk berlebih-lebihan berbangga-bangga, tetapi untuk tabarruk bidu'a itu. Kita mengambil keberkahan dari doa. Dan juga kita itu ketika cinta kepada anak diniatkan untuk apa? Supaya kita itu bisa mendapatkan keturunan yang soleh yang akan membuat kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Dan jangan sampai anak itu ketika kita punya rasa cinta kepada anak, kita itu tidak boleh berlebihan. Sehingga ada orang itu bekerja siang dan malam untuk mencukupi kehidupan anak,
sampai lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada anak itu fitrah, tetapi yang tidak boleh adalah berlebihan cinta kepada anak sehingga kita lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang orang tua itu bisa berantem gara-gara anak. Orang itu bisa bunuh-bunuhan gara-gara anak. Ini yang berlebihan demikian. Nah, maka Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang diatur oleh syariat ketika kita mencintai anak, didik anak itu dengan baik sehingga kita itu bisa mendapatkan keberkahan doanya anak. Kemudian wal qanatiril muqarrab, manusia itu dihiasi cinta terhadap harta. Ini tidak bisa dipungkiri, baik yang mukmin ataupun yang kafir. Kenapa? Ya tadi hikmahnya untuk keseimbangan hidup. Ketika manusia punya rasa cinta terhadap harta, maka dia giat bekerja. Dengan bekerja dia diniatkan untuk menafkahi anak. Coba kalau manusia sudah gak cinta harta, bagaimana dia bisa mencukupi anak? Bagaimana dia itu bisa mencukupi istrinya? Maka ini diatur oleh syariat. Ketika Anda cinta harta, Anda mencarinya, ingat disalurkan dengan jalur yang baik. Dan juga tidak boleh berlebihan sampai lalai dari ibadah kepada Allah. Maka cinta terhadap harta boleh, sehingga Anda bisa mencari harta. Anda ketika sudah mendapatkan harta, ingat Anda harus mengatur dengan sebaik-baiknya demi menafkahi keluarga, menafkahi kerabat, bersedekah, berinfak. Kalau manusia tidak cinta harta, tidak mau cari duit, Pak. Ya, kalau manusia tidak cinta yang namanya harta, tidak mau cari duit. Kenapa? Sudah nggak butuh, jangan duit. Tetapi karena ada cinta terhadap harta, dia mencarinya, dia mendapatkannya, dan ditaruh di tangan bukan di hatinya, sehingga bisa untuk nafkah keluarga, nafkah kerabat, dan infak sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, maka di sini disebutkan yang lebih dicintai oleh manusia dalam urusan harta minal dhahabi wal fiddati, berupa emas dan perak. Jadi manusia dihiasi cinta harta yang banyak berupa emas dan perak. Kalau dulu namanya dinar dan dirham, dan juga sekarang manusia juga masih yang namanya al-dhahab emas, al-fiddah itu perak. Tidak ada manusia yang tidak suka yang namanya emas dan perak, dan ini dilambangkan dengan uang. Kemudian wal khairil musawwamah, kuda yang bagus. Ini dilambangkan kalau masa sekarang itu adalah kendaraan yang bagus. Maka kalau dulu itu kuda yang bagus itu kendaraan yang paling baik. Kendaraan yang paling baik pada zaman dulu itu adalah kuda. Nah, sekarang gambarannya adalah kendaraan. Makanya ketika seseorang itu mencintai kendaraan, gonta-ganti kendaraan, ini wajar, Pak, fitrah demikian. Wal khairil musawwamati wal an'am, dan binatang ternak, wal hars, dan juga sawah atau ladang. Ini tidak bisa dipungkiri, manusia mencintai, dan ini tidak tercela. Yang tercela adalah ketika cinta kepada emas, cinta kepada perak, cinta kepada kendaraan, cinta kepada binatang ternak, cinta kepada sawah dan ladang, sampai lalai kepada Allah. Ini yang dicela. Kalau misalnya cinta kepada sawah dan ladang,
Setiap hari dia mendatanginya, setiap hari dia merawat tanamannya, tujuannya agar tanaman itu menjadi baik, panennya banyak, kemudian bisa dikeluarkan zakatnya, itu bagus. Tapi kalau tujuannya hanya untuk senang-senang saja, tidak dikeluarkan zakatnya, tidak disedekahkan, ini yang dicela. Ketika punya kendaraan bagus tidak digunakan untuk taat kepada Allah, ini yang dicela. Jadi semuanya itu sudah menjadi fitrah manusia senang yang namanya demikian. Akan tetapi Allah ingatkan, dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semuanya adalah perhiasan dunia. Yang namanya perhiasan itu akan sirna. Yang namanya perhiasan itu tidak kekal. Maka ketika kita itu cinta kepada istri tidak boleh berlebihan, cinta kepada anak tidak boleh berlebihan, cinta kepada harta tidak boleh berlebihan, boleh akan tetapi disalurkan dengan kaidah syariat. Karena semuanya itu akan menjadi sirna. Maka Allah ingatkan, wallahu indahu husnul ma'ab. Allah itu memiliki apa? Tempat kembali yang baik. Maka cinta kepada harta, cinta kepada anak, cinta kepada istri ditujukan dengan kaidah syariat yang akan menjadi pahala kita kelak nanti di akhir. Kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ayat yang berikutnya adalah surat Fatir ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-ghurur. Allah berfirman, ya ayyuhan nas, khitabnya kepada manusia pada umumnya. Meskipun kalau Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya ini khitabnya kepada orang-orang musyrik Quraisy. Orang-orang musyrik Quraisy itu ketika diingatkan oleh Nabi tentang adanya hari kebangkitan, mereka itu mengatakan, bagaimana mungkin kami ketika sudah menjadi tulang belulang, kemudian sudah jadi tanah, mana mungkin dibangkitkan? Kehidupan itu hanyalah kehidupan dunia. Kami memperbanyak harta, kami memperbanyak anak, kami memperbanyak pasukan. Kehidupan hanyalah kehidupan dunia. Jadi ketika itu Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan khitabnya ini kepada orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy yang mengatakan bahwasanya kehidupan itu hanyalah kehidupan dunia saja. Setelah itu tidak ada. Maka mereka itu apa? Memperbanyak harta, memperbanyak anak untuk kesenangan semata dan tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia yang menganggap bahwasanya kehidupan ini adalah kehidupan dunia saja, tidak ada kehidupan akhirat. Inna wa'dallahi, sesungguhnya janji Allah itu hak. Apa janji Allah? Al-ba'tsu, hari kebangkitan. Wahai manusia, hari kebangkitan yang Allah janjikan itu hak, benar adanya. Dan kehidupan bukan hanya kehidupan dunia, akan tetapi ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Apa? Kehidupan akhirat. Jadi diingatkan, meskipun ayat ini berkaitan dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik Quraisy, akan tetapi khitab ini
adalah untuk seluruh manusia. Seluruh manusia yang terbuai dengan kehidupan dunia. Maka di sini Allah katakan fala taghurrannakumul hayatud dunya. Wahai manusia, janganlah sampai kalian itu tertipu dengan kehidupan dunia. Para ulama menjelaskan bagaimana manusia itu tertipu dengan dunia, yaitu ketika dunia itu menjadi tujuan utama, ketika dunia itu ditaruh di hati sehingga menjadikan dirinya lupa beribadah kepada Allah. Siang malamnya memikirkan dunia, tidak pernah sedikit pun memikirkan akhirat. Siang malamnya memikirkan dunia, tidak sedikit pun memikirkan bagaimana dia beribadah kepada Allah sebagai bekal kelak nanti di akhirat. Hatinya tertutupi dengan dunia sehingga seolah-olah dunia itu adalah tujuan utama. Ini namanya taghurrannakumul hayatud dunya. Manusia terbuai dengan kehidupan dunia seperti orang-orang musyrik Quraisy. Mereka mengumpulkan harta, mereka mengumpulkan banyak anak untuk kesenangan dunia semata. Karena mereka menganggap kalau sudah mati ya sudah. Mumpung masih hidup bersenang-senang, mereka yang demikian. Maka diingatkan, ingat ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahi ghurur. Wahai manusia, janganlah setan itu menipu, memperdayakan kalian jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ayat ini menunjukkan peringatan kepada kita jangan sampai terbuai kerawiyuan setan. Jangan terbuai dengan kehidupan dunia. Cari dunia untuk kepentingan akhirat. Ingat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama itu menyampaikan, ketika manusia itu sudah dikumpulkan di padang mahsyar, itu banyak yang ingin kembali ke dunia. Ingin kembali ke dunia itu bukan untuk cari harta. Ingin kembali ke dunia itu bukan mencari kendaraan. Ingin kembali ke dunia itu bukan untuk mencari kekayaan, tidak. Ingin kembali ke dunia hanya untuk sholat 2 rakaat. Ingin kembali ke dunia hanya ingin beramal soleh 1 hari supaya menyelamatkan dirinya dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada seseorang itu ketika dikumpulkan di padang mahsyar, ketika sudah ada yang namanya yaumul hisab, itu ingin kembali ke dunia itu bukan untuk cari duit, tidak. Ingin kembali ke dunia untuk beramal soleh meskipun 1 hari. Ingin beramal soleh meskipun sholat 2 rakaat. Ini menunjukkan apa? Mereka itu apa? Yang mereka itu betul ya Allah, dulu saya meninggalkan sholat 2 rakaat subuh begitu gampangnya, tetapi ketika sudah di yaumul mahsyar ingin kembali, ingin melaksanakan 2 rakaat supaya menyelamatkan dia dari siksa. Maka banyak itu. Makanya Nabi Muhammad SAW suatu ketika itu melewati kuburan. Ketika melewati kuburan, kemudian Nabi Muhammad SAW itu berhenti sejenak. Kemudian tanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, tahukah kamu apa yang diinginkan orang yang sedang di kuburan ini? Kemudian para sahabat mengatakan, Allah wa Rasulullah, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu.
Kemudian Nabi mengatakan 2 rakaat bagi dirinya itu lebih berharga dari dunia dan seisinya. Luar biasa. Makanya Allah ingatkan, jangan terbuai dengan kehidupan dunia. Sifat manusia cinta kepada dunia, tapi jangan berlebihan. Maka Nabi mengatakan 2 rakaat bagi dirinya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, Allah ingatkan, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan terbuai dengan kehidupan dunia sehingga lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Pak, apa yang kita lakukan, sholat sunnah kita, sholat fardu kita, kalau sekarang itu tidak berasa Pak, tidak berasa bagaimana manfaatnya, tidak berasa, tapi akan berasa ketika kapan? Ketika nanti di akhirat. 2 rakaat yang kita lakukan di dunia akan berasa nanti di kehidupan akhirat. Makanya Nabi mengatakan tadi 2 rakaat ya lebih baik bagi dirinya daripada dunia dan seisinya. Nah maka Allah ingatkan, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kemudian ayat yang selanjutnya Allah mengingatkan kembali, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kata Allah, mengapa manusia itu sampai lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai kepada akhirat. Allah ingatkan, alhaakumut takatsur, melalaikan kalian at-takatsur. At-takatsur itu berlomba-lomba memperbanyak harta. Kaidahnya mencari harta itu tidak tercela. Cinta harta tidak tercela. Tapi kalau cinta harta, mencari harta sampai lalai kepada akhirat, sampai lalai kepada Allah, ini yang dicela. Maka Allah mengatakan, alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian at-takatsur, berlomba-lomba untuk mendapatkan harta, untuk menumpuk-numpuk harta. Padahal misalnya sedikit saja sudah mencukupi, tapi dia ingin lebih. Padahal yang sedikit saja itu sudah mencukupi, ingin tambah 2, tambah 3, tambah 4. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, nah, law kana libni Adam wadih. Nah, ketika ada manusia itu punya 1 lembah atau 1 gunung harta, niscaya dia itu ingin lembah yang lainnya. Maksudnya bagaimana? Manusia itu tidak akan puas. Makanya Allah dan Rasul mengajarkan sikap qanaah. Makanya Allah dan Rasulnya mengajarkan sifat zuhud sehingga tidak tamak kepada dunia. Maka Allah katakan, alhaakumut takatsur. Wahai manusia, yang menjadikan engkau lalai dari Allah, lalai dari beribadah adalah at-takatsur, berlomba-lomba menumpuk-numpuk harta. Makanya at-takatsur itu menumpuk-numpuk, bukan mencari harta. Ya, alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian menumpuk-numpuk harta, berbangga-bangga terhadap harta. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Kalau sudah masuk ke dalam kuburan, maka akan mendapatkan siksa dari Allah. Maka dia akan menyadari bahwasanya apa yang sekarang dicarinya tidak bisa memberikan pertolongan apapun. Makanya kan kata Nabi itu luar biasa. Yatba'ul mayyita salah satu.
Ketika jenazah itu diantarkan, maka diikuti dengan 3 perkara. Yang pertama, maluhu wa ahduhu wa amaluhu. Ketika jenazah diantarkan ke kuburan, maka diikuti dengan 3. Apa? Hartanya dia ikut, anaknya, keluarganya, istrinya dia ikut, amaluhu, amalnya juga ikut. Tetapi ketika sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, kemudian sudah ditumpuk dengan tanah, sudah ditaburi bunga, maka kembali yang 2, yang 1 terikut. Kembali hartanya, kemudian keluarganya, tetapi yang ikut cuma amalnya saja. Hartanya jadi warisan, ya, istri dan anaknya tidak bisa menemani, yang menemani adalah amal saleh. Makanya Allah mengatakan hatta surtul maqabir, sampai kalian itu masuk ke dalam liang lahat, ditumpuk dengan tanah, ditaruh dengan batu nisan, kemudian tidak ada yang menemani, yang menemani adalah amal saleh. Hartanya tidak bisa menemani, Pak. Manusia siang dan malam mencari harta sampai tidak pernah sholat. Setelah mendapatkan harta, dia diberikan kendaraan yang paling mewah. Setelah mendapatkan kendaraan yang paling mewah, mati. Nah, setelah mati, apakah kendaraan ini bisa menolong dia? Tidak bisa. Ketika dia itu menumpuk-numpuk harta, membuat rumah yang mewah, kemudian setelah mendapatkan rumah yang mewah, mati. Apakah rumah mewah itu akan bisa menolongnya? Tidak bisa menolongnya. Ketika mencari harta, sudah mendapatkan harta yang banyak, kendaraan punya, rumah mewah sudah punya, kemudian dia mengatakan inilah hasil saya, kemudian mati, tidak pernah beribadah, tidak bisa menolong. Makanya Allah ingatkan, kaidahnya boleh silahkan kalian mencari harta secukupnya untuk keseimbangan hidup di dunia, selebihnya itu infakkan, sedekahkan, itulah yang akan menolong kalian. Alhaakumut takatsur hatta surtumul maqabir. Makanya kata Nabi, manusia tidak akan puas. Sampai kapan? Sampai mulutnya disumpel dengan tanah. Maka ketika manusia sudah mati, maka rasa tamaknya itu akan apa? Selesai. Maka tidak ada yang menemani, hanya amal soleh. Harta yang banyak kita gunakan supaya menjadi tabungan kita. Makanya ketika anak kita, istri kita tidak bisa menemani, kemudian harta kita yang tidak bisa kita bawa, yang kita bawa dalam amal soleh, maka Allah ingatkan harta yang disedekahkan, harta yang diinfakkan, harta yang dinafkahkan untuk kepentingan agama Allah, itulah yang akan kekal. Itulah tabungan kita. Boleh kita mencari harta, tapi dengan tujuan untuk menjadi tabungan kita di akhirat. Maka suatu ketika Nabi Muhammad SAW mengkhawatirkan para sahabat ini ikut-ikutan mencari, berlomba-lomba mencari harta. Nabi takut demikian. Artinya Nabi itu takut kalau sahabat itu dibukakan pintu dunia, punya harta yang banyak, punya kebun yang banyak. Nabi itu takut. Kenapa? Karena akan lalai dari Allah. Suatu ketika Nabi itu memerintahkan Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah itu diutus oleh Allah untuk apa? Mengambil jizyah dari ahli Bahrain. Ketika Abu Ubaidah itu kembali
ke Madinah dari Bahrain dengan membawa harta yang banyak, jizyah dari penduduk Bahrain. Kemudian kembali ke Madinah pada saat Nabi dan para sahabat itu hendak melakukan sholat subuh. Oh, para sahabat itu apa? Tahu ini pasti bawa harta banyak dari Bahrain. Sehingga apa? Para sahabat itu berharap mendapatkan bagian daripada apa yang dibawa oleh Abu Ubaidah dari Bahrain. Kemudian Nabi sholat subuh. Setelah Nabi sholat subuh selesai, Abu Ubaidah dihampiri oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian para sahabat mengikuti. Kenapa? Karena sebagian mereka ada yang mengharapkan apa yang dibawa oleh Abu Ubaidah. Kemudian Nabi tersenyum. Saya tahu kalian itu ingin mendapatkan apa yang dibawa oleh Abu Ubaidah. Kemudian para sahabat menjawab, "Na'am, ajal ya Rasulullah." Ya, ya Rasulullah. Kemudian Nabi tersenyum. Inilah yang saya takutkan. Ketika dunia itu dibukakan bagi kalian, kalian punya harta yang banyak, kalian punya kebun yang banyak, sebagaimana Allah bukakan dunia bagi umat-umat sebelum kalian. Mereka berlomba-lomba mencari harta, mereka itu berlomba-lomba menuntut harta sampai menghancurkan mereka lalai dari Allah. Jadi ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Artinya apa? Ketika dibukakan harta untuk kita, sehingga kita lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya, dan mudah-mudahan harta kita itu diberi keberkahan. Ya, kita akhiri subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.